Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Khairunisa dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan otot. Pertama, ada pengertian jaringan otot. Jaringan otot merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel panjang yang disebut serabut otot. Sel otot memiliki struktur yang khusus. Membran sel otot disebut sarkolema, sitoplasma sel otot disebut sarkoplasma, dan serat otot disebut miofibril yang disusun oleh beberapa sarkomer. Otot merupakan jaringan yang paling banyak terdapat pada sebagian besar hewan, dan kontraksi otot merupakan kerja seluler yang paling banyak memerlukan energi. Fungsi jaringan otot pada hewan adalah sebagai alat gerak aktif karena kemampuannya berkontraksi. Jaringan otot dapat dibedakan menjadi 3. Pertama, ada jaringan otot polos, kedua ada jaringan otot lirik, dan ketiga ada jaringan otot jantung. Pertama, otot polos. Otot polos merupakan otot yang disusun oleh sel-sel yang berbentuk kumparan dengan satu inti tengahnya. Otot polos ini berkontraksi di luar kesadaran. Gerakannya dapat terus-menerus, lambat tetapi tidak lemah. Ciri-ciri otot polos. Pertama, banyak ditemukan dalam organ pencernaan dan pembuluh darah. Kedua, bekerja dengan pengaturan dari sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Ketiga, sel otot terbentuk dari gelondong dengan kedua ujung meruncing serta mempunyai satu inti tunggal. Jaringan otot polos terdapat pada dinding pembuluh darah, saluran pencernaan makanan, dan saluran telur. Otot polos ini tidak hanya dimiliki hewan vertebrata, tetapi juga oleh hewan invertebrata. Kedua, otot lurik. Otot lurik merupakan jaringan otot yang disusun oleh serabut-serabut otot atau sel-sel otot, serta memiliki banyak inti yang terletak di bagian tepinya. Karena otot lurik melekat pada rangka atau tulang, otot ini disebut juga sebagai otot rangka. Miofilamen pada otot lurik memiliki susunan yang teratur, membentuk garis-garis melintang terang dan gelap. Sama seperti otot polos, kontraksi otot lurik juga di bawah kesadaran, tetapi terjadi secara cepat dan kuat. Otot lurik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, sel berbentuk silindris, memanjang, dan berinti banyak. Kedua, memiliki daerah gelap atau miosin dan terang atau aktin yang berselang-seling sehingga tampak lurik. Ketiga, memiliki struktur yang efektif atau pergerakan yang spontan dan membutuhkan tenaga besar. Keempat, mudah lelah karena terjadi penumpukan asam laktat pada sel-selnya. Kelima, pergerakan berasal dari sinyal motorik yang berasal dari otak dan bersifat sadar atau bukan refleks. Keenam, terdapat pada hampir keseluruhan tubuh bagian luar manusia dan hewan. Contoh otot lurik adalah otot bisep dan tricep pada lengan atas. Ketiga, ada otot jantung. Otot jantung merupakan jaringan otot yang berada di jantung, yang sel-selnya bercabang-cabang dan setiap cabangnya melekat dengan cabang lainnya. Miofilamen otot jantung tersusun seperti pada otot lurik. Sel otot jantung memiliki satu inti yang terletak di tengah. Sama seperti kedua otot lainnya, kontraksi otot jantung juga berada di luar kesadaran. Kontraksi otot jantung terjadi secara teratur dan lambat, serta memiliki periode istirahat yang panjang, yang mencegah otot jantung ini mengalami kejang.
Sesuai dengan namanya, otot jantung hanya terdapat pada jantung. Ciri-ciri otot jantung. Pertama, tersusun atas sel kardiomyopte yang memiliki 1, 2, 3, dan 4 lapisan. Kedua, sanggup berkontraksi secara terus-menerus tanpa henti. Pergerakannya tidak dipengaruhi sinyal saraf pusat. Ketiga, dapat dipengaruhi oleh interaksi saraf, simpatetik, dan parasimpatetik yang memperlambat atau mempercepat laju denyut jantung, tetapi tidak dapat mengontrolnya secara sadar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.